Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bersama belajar untuk membuat grafik dinamis. Pertemuan ini kita akan bagi dua, ya. Jadi karena prosesnya yang cukup panjang, sehingga saya memutuskan untuk membagi dua session. Ya. Nanti di session akhir, di session yang kedua nanti khusus untuk membahas grafik dan perubahan gambar. Nah, jadi eh, untuk kali ini kita akan memanipulasi datanya dulu sampai dengan menghasilkan tabel-tabel yang diperlukan. Baik, untuk memudahkan kita mempelajari atau belajar bersama terkait dengan membuat grafik dinamis ini, ada baiknya teman-teman bisa memahami lebih dulu beberapa hal. Tidak wajib, tapi sebaiknya sudah bisa memahami. Teman-teman sebaiknya memahami kurang lebih 3-4 hal ya. Yang pertama adalah tentang array. Ya. Array. Jadi bagaimana memahami sebuah array atau tabel. Nah, jadi kita akan banyak set data-data dalam array atau tabel ya. Yang berikutnya adalah formula atau fungsi lookup. Jadi ada dua fungsi lookup, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP, kecuali untuk versi yang terbaru atau versi Office yang di 365 sudah ada lookup yang lain. Tapi yang perlu dipahami dulu adalah HLOOKUP dan VLOOKUP. Tapi untuk saat ini kita akan menggunakan lebih banyak, mungkin hampir semuanya, boleh dikatakan semuanya menggunakan VLOOKUP. Jadi yang akan kita gunakan adalah yang ini, VLOOKUP. Kemudian selain itu adalah memahami tentang fungsi indirect. Jadi fungsi indirect itu intinya adalah mempergunakan sesuatu yang berada di tempat lain untuk diproses berikutnya. Sehingga pada saat di tempat lain berubah, dia juga fungsinya akan mengikuti perubahan tersebut. Jadi ini 3 atau 4 hal yang perlu teman-teman pelajari sendiri. Silakan dibuka buku atau mungkin video-video yang bisa menjelaskan ini dengan lebih baik. Sebelum memasuki materi pembuatan grafik dinamis, ada baiknya kita mengenali dulu seperti apa sih bentuk dari output yang dikeluarkan, output yang dihasilkan dari program olah tanaman hortikultura. Nah, ini salah satunya. Jadi ini akan menunjukkan produksi tanaman dari Aglaonema di Provinsi Banten tahun 2019 yang rinciannya dirinci menurut kabupaten dan kota. Jadi ada luasan panen ya, tanaman yang dipanen dan produksinya. Itu output yang dihasilkan di tanaman hortikultura. Jadi outputnya berbeda-beda tiap kelompok tanaman, sehingga perlu dipahami untuk menyusun data yang berikutnya sebelum masuk di pengolahan untuk membuat grafik dinamis. Dari output yang dihasilkan oleh program olah statistik tanaman hortikultura, kami biasa menyusun dalam bentuk grafik ya, dan tabel. Jadi tabel-tabel yang dihasilkan adalah tabel-tabel yang seperti ini, tabel-tabel umum yang biasa sudah dilihat, dan juga dalam bentuk grafik. Nah, ini grafik distribusi ya. Jadi hanya mencakup beberapa komoditas di tiap-tiap kelompoknya. Agar tampilannya lebih menarik atau mungkin juga bisa lebih mudah untuk dipahami, maka
perlu dilakukan perubahan tampilan dari yang tadinya grafik-grafik seperti tadi menjadi bentuk yang lain. Dan salah satunya adalah grafik dinamis yang akan dipelajari bersama oleh kita pada pertemuan kali ini. Dalam grafik dinamis ini ada beberapa hal yang sifatnya bergerak atau dinamis, ya. Yang pertama adalah tahun. Jadi tahunnya kita membuat daftar yang bisa dipilih. Misalkan di sini kita ambil contoh adalah tahun 2019. Karena data terakhir yang muncul adalah data 2019. Saat ini kan tahun 2020 sehingga data yang sudah dikompilasi adalah data tahun 2019. Berikutnya adalah kelompok. Di dalam tanaman hortikultura ada 4 kelompok, yaitu buah dan sayuran tahunan, buah dan sayuran semusim, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Jadi ada 4 kelompok di sini. Nah, berikutnya kita akan menentukan jenisnya. Ya. Jenis, ya, di sini kita contohkan saja satu, misalkan buah sayuran semusim. Nah, di jenis ini akan tergantung pada kelompoknya. Pada saat kita memilih buah dan sayuran semusim akan muncul contoh bawang daun, cabai besar, cabai rawit, buncis, dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita memilih tahunan, itu maka yang muncul adalah alpukat, anggur, jambu air, rambutan, sawo, sirsak, dan lain sebagainya. Demikian juga pada saat kita memilih tanaman biofarmaka. Akan muncul seperti jahe, kunyit, kencur, lempuyang, buah kota dewa, dan lain sebagainya. Dan pada saat kita memilih tanaman hias, maka yang muncul adalah anyelir, anggrek, kemudian melati, mawar, dan lain sebagainya. Kita pilih salah satu di sini, misalkan melati. Kita coba melati. Nah, di sini muncul melati, maka datanya akan muncul di sini berurut, ya, mulai dari kabupaten kota yang produksinya besar, ya, produksinya besar sampai dengan produksinya kecil atau tidak ada. Jadi sini produksi yang tidak ada produksinya, maka tidak muncul angkanya. Data-data yang ada di tabel yang ada di sini itu direpresentasikan oleh grafik dengan memberikan nomor-nomor di atas wilayahnya yang merupakan peringkat dari produksinya. Jadi misalkan ini Kota Tangerang nomor 1, Kabupaten Serang nomor 2, Kota Cilegon nomor 6, dan seterusnya. Sementara untuk dua wilayah yang lain tidak memiliki produksi, yaitu Kota Serang, ya, di sini, dan Kabupaten Tangerang yang berwarna pink. Di bagian bawah saya menambahkan adanya data untuk 3 tahun terakhir se-Banten. Ini 3 tahun terakhir se-Banten, dan di sisi kanan bawah itu ada gambar atau foto yang akan berubah mengikuti jenis yang ada, ya, jenis yang dipilih. Jadi kalau kita pilih misalkan palem, kita ganti sedap malam, mungkin terlalu besar ya angkanya. Mawar, ya, mawar, maka di bawah juga akan berubah menjadi gambar mawar. Nah, pada saat di sini berubah juga, misalkan tahunan kita ganti alpukat, oke, alpukat, datanya juga langsung keluar dan gambarnya juga berubah menjadi alpukat. Ya, kurang lebih seperti itu nanti akan kita ajarkan proses pembuatannya. Namun demikian perlu diingat oleh teman-teman sekalian, tidak akan saya sampaikan bagaimana cara merapikan karena itu kenyamanan dari masing-masing pembuat. Sehingga yang saya sampaikan adalah teknik membuat menggunakan
fungsi-fungsi atau formula-formula yang ada untuk menghasilkan grafik dinamis ini.